Pada kesempatan kali ini, video official 1, 2, dan 3 akan menjelaskan terkait bagaimana cara melakukan akses pada laman Dapodikdasmen untuk manajemen sekolah guna melakukan penarikan peserta didik baru, baik yang berasal dari Dapodik, non-Dapodik, dan non-Dapodik ataupun EMIS. Teman-teman semuanya, untuk ketentuan ini berlaku bagi jenjang SMP dan SMK ataupun SMA sederajat. Kenapa saya katakan demikian? Saya katakan demikian karena memang saat ini teman-teman untuk penginputan siswa dari jenjang SMP sederajat dan SMA sederajat itu menggunakan laman Dapodikdasmen, yaitu untuk penarikan melalui akun Dapodik, EMIS ataupun tidak keduanya. Namun bagaimana untuk SD sederajat? Untuk teman-teman tingkat sekolah dasar itu ada dua penggunaan, ya melalui Dapodikdasmen atau melalui input manual, karena memang biasanya siswa SD itu ada yang berasal dari anak yang memang tidak pernah sekolah di taman kanak-kanak atau TK. Nah, teman-teman semuanya, untuk mengakses laman yang saya maksudkan tadi, yaitu silahkan ketikkan saja di Google, yaitu kata kuncinya Dapodikdasmen. Setelah itu pilih yang beranda Paudikdasmen. Nanti teman-teman akan diarahkan ke lamannya dapo.kemdikbud.go.id. Setelah itu pilih yang pop-up atau menu login. Di sini ada manajemen dinas, ada manajemen sekolah, dan individual GTK. Maka teman-teman silahkan pilih saja yang manajemen sekolah. Ya, setelah dipilih manajemen sekolah, nanti teman-teman diminta untuk masukkan username berikut password yang digunakan untuk masuk pada laman manajemen sekolah atau Dapo SP Datadik, yaitu di mana SP Datadik ini menggunakan user dan password Dapodik, ya teman-teman semuanya. Menggunakan user yang mana? Kalau teman-teman hanya melanjutkan dan tidak mengubah user operatornya, maka gunakan user dan password Dapodik sebelumnya, ya, tidak perlu diganti. Nah, setelah itu teman-teman nanti akan masuk pada lamannya spdatadik.kemdikbud.go.id. Di sini ada menu data pokok, ada aplikasi, dan ada dokumen. Teman-teman untuk penginputan peserta didik baru, silahkan pilih saja yang aplikasi, pilih yang PD baru. Nanti di sini akan muncul Dapodik, EMIS, non-Dapodik ataupun non-EMIS. Artinya kalau Dapodik ini berarti lulusan dari SMP sederajat. Ini saya contohkan untuk penginputan siswa masuk di SMK, ya. Berarti kalau Dapodik lulusan SMP sederajat, kalau EMIS berarti lulusan dari MTS. Kalau non-Dapodik non-EMIS, ketika teman-teman cari datanya tidak ada, maka teman-teman itu menginputkan secara manual pada laman ini, sehingga nanti minta persetujuan operator dinas untuk dilakukan approve berdasarkan ketentuan masing-masing daerah. Maksudnya apa ketentuan masing-masing daerah? Karena nantinya ketika teman-teman sudah memasukkan di sini di bagian non-Dapodik non-EMIS, nanti teman-teman akan datang ke operator dinas untuk meminta approve dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan. Biasanya persyaratan tersebut terkait SKL, rapor, ataupun ditambah dengan surat pengantar dari sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ya, apabila data siswanya tidak ketemu ketika dipilih Dapodik ataupun EMIS. Ketika dipilih Dapodik ataupun EMIS datanya ketemu, maka ya tidak perlu ke dinas, teman-teman tinggal menarik datanya sehingga bisa masuk di aplikasi Dapodik teman-teman masing-masing, ya. Ya, artinya dua ini bisa dilakukan. Kalau keduanya tidak bisa dilakukan, maka masuknya di non-Dapodik ataupun EMIS, input manual, sehingga nanti minta persetujuan dinas untuk bisa masuk pada manajemen Dapodik kita, dan nanti ketika kita sinkron ataupun kita tarik data tersebut masuk di aplikasi Dapodik kita. Nah, untuk masuk di sini teman-teman bisa cek, ya. Kalau untuk menu Dapodik ini teman-teman cari saja provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, nama sekolah, dan tahun lulus. Nanti setelah itu baru diklik tampilkan. Nanti tinggal dipilih saja teman-teman untuk siswanya.
atas nama siapa. Nah, untuk itu, sebelum teman-teman mengakses itu, maka teman-teman perlu mengetahui daftar siswa yang dinyatakan lolos atau diterima di sekolah teman-teman masing-masing, ya. Data siswa yang dinyatakan diterima di sekolah teman-teman masing-masing. Contohnya ini ya teman-teman ya, kalau kita cek di sini kita mau memasukkan siswa yang akan masuk di SMK kita ya. Kita fokus di jurusan teknik sepeda motor. Kita coba ya Muhammad Faisal Arifin MTS Al-Huda Sridadi. Kita coba cari ya. Berarti di sini EMIS karena MTS, provinsinya Sumatera Selatan. Kalau ada tampilan seperti ini, teman-teman tidak perlu khawatir ya. Ini karena memang saat ini pengaksesnya banyak. Jadi sangat wajar kalau kita akses ini tidak tampil. Apa yang perlu dilakukan apabila tampilannya demikian? Maka ya bersabar teman-teman, silahkan lakukan reload, setelah itu ulangi kembali. Ya, kita coba geser di sini, ganti yang SMP saja coba. Yang lulusan SMP ya, SMP N1 Buai Madang Timur. Coba kita cari Sumatera Selatan ya, teman-teman. Nah, di sini juga tidak tampil, teman-teman. Nah, ini berarti memang websitenya atau laman ini masih sulit untuk diakses. Mengingat saat ini banyak yang mengakses, sehingga pinter-pinterlah teman-teman untuk mengakses laman ini ya. Karena seluruh Indonesia, seluruh operator di Indonesia itu mengakses laman ini. Untuk itu, kalau terjadi hal seperti ini, lakukan reload. Setelah itu coba masuk lagi ya, nanti akan seperti ini lagi teman-teman ya. Jadi gambarannya seperti itu. Nanti teman-teman silakan siapkan dokumennya, lakukan pencarian siswa. Kalau sudah ketemu baru diklik daftarkan. Nanti akan ada pop-up berhasil pendaftaran di sekolah teman-teman. Seterusnya seperti itu, baik Dapodik maupun EMIS. Sedangkan kalau yang non Dapodik maupun non EMIS, itu teman-teman memasukkan dulu, daftarkan, setelah itu baru dirinci semuanya, sehingga nanti akan diajukan ke operator dinas untuk meminta approve ya. Pengajuan disetujui oleh operator dinas, setelah itu baru dilakukan tarik data atau sinkronisasi data. Gitu ya teman-teman semuanya terkait data siswa untuk yang lulusan dari SMP, MTS, ataupun siswa yang memang tidak bisa ditemukan baik Dapodik maupun EMIS. Seperti itu teman-teman semuanya. Terima kasih. Salam data, salam literasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video official 1, 2, dan 3 channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data.